Hai guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Film ketiga dari trilogi Conjuring, Conjuring The Devil Make Do It, sekarang udah tayang nih di bioskop dan juga HBO Max. Dan seperti yang kita tahu, film Conjuring 3 ini adalah salah satu film yang jadi bagian dari Conjuring Universe yang sebagian besar menceritakan kita case paranormal asli yang diselidiki sama pasangan Ed dan juga Lauren Warren. Nah, sama seperti halnya MCU dan juga DCU, Conjuring Universe juga punya timeline-nya sendiri yang menjadi penjelas dan juga origin dari para karakter dan juga iblis-iblis yang muncul di Conjuring Universe. So buat kamu yang masih bingung sampai sekarang tentang Conjuring Universe, di video kali ini kita bakal bantu kamu nih buat mengenal lebih dalam tentang timeline Conjuring Universe. So langsung aja bareng gua Dika, mari kita bahas topik kita kali ini. Yuk. Timeline dari Conjuring Universe dimulai dari film spin-off Conjuring The Nun yang menceritakan kita bagaimana neraka untuk pertama kalinya mengirim salah satu iblis mereka yaitu Valak ketika masa Dark Ages di abad ke-10 yang disummon oleh seorang bangsawan kerajaan Hungaria bernama Duke of Saint-Karta yang begitu terobsesi dengan satanisme. Dimana setelah bertahun-tahun Duke of Saint-Karta mempelajari tentang demonologi, Duke of Saint-Karta akhirnya menggunakan kastilnya sendiri untuk melakukan ritual pemanggilan iblis yang mengorbankan 5 orang tidak berdosa untuk membuka gerbang neraka dan memanggil iblis Valak. Namun saat Valak hampir bisa keluar dari gerbang neraka, kelompok utusan gereja kemudian menghentikan ritual itu dan menutup gerbang neraka yang dibuka oleh Duke of Saint-Karta dengan menggunakan relik mereka yang berisi darah Yesus. Sampai di tahun 1202 pihak gereja akhirnya menjadikan kastil dari Duke sebagai gereja Katolik yang kemudian dikenal dengan nama Biara Karta. Lalu berpindah ke tahun 1673 di sebuah daerah di Meksiko. Di sana kita bisa melihat seorang wanita yang membunuh kedua anaknya dengan menenggelamkan mereka di air karena dia cemburu dengan suaminya yang sudah berselingkuh dengannya. Dan ini kemudian membuat wanita itu dikutuk selamanya berada di dunia untuk mencari pengganti dari anaknya yang sudah dia bunuh. Dimana rasa penyesalan dan juga tangisan yang wanita ini keluarkan setelah membunuh anaknya akhirnya menjadi nama panggilan dari wanita ini setelah dia jadi roh jahat, yaitu La Llorona yang berarti wanita menangis. Next, 190 tahun setelah kejadian itu di tahun 1863, seorang wanita keturunan penyihir bernama Bathsheba Sherman berusaha untuk mengorbankan bayinya yang berusia 1 minggu kepada iblis. Tapi sayangnya usaha ini gagal karena suaminya Sherman datang dan memergoki Bathsheba saat dia sedang melakukan ritualnya. Lalu setelah dia ketahuan, Bathsheba kemudian gantung diri dan rohnya kemudian terus menghantui dan juga mengutuk orang-orang yang kini menempati tanahnya. Dengan diawali dengan Bathsheba yang bakal terus meneror kehidupan keluarga yang menempati tanahnya, sampai akhirnya Bathsheba kemudian merasuki ibu dari keluarga itu dan membuatnya membunuh anaknya sendiri dan akhirnya bunuh diri seperti yang dia lakukan sebelumnya. Berikutnya di awal 1940 ketika Perang Dunia Kedua terjadi dan pasukan aliansi menjatuhkan bom di Biara Saint-Karta, gerbang neraka yang dulu disegel oleh pihak gereja di biara itu dengan darah Yesus kini kembali lagi terbuka dan membuat Valak akhirnya bisa keluar dari sana. Dimana saat Valak bebas, dia kemudian menyamar seperti para biarawati yang ada di sana supaya bisa menakuti dan perlahan-lahan memakan jiwa mereka. Berpindah ke Amerika di tahun 1943, di sana kita diceritakan tentang seorang pembuat mainan sukses bernama Samuel Mullins yang suatu hari kehilangan putrinya Annabelle yang mati tertabrak mobil ketika dia sedang membetulkan ban mobilnya saat pulang dari gereja. Nah, di saat keluarga Mullins meratapi kematian anak mereka Annabelle, hal ini kemudian membuat mereka berdoa pada apa saja yang bisa mengembalikan anak mereka lagi, yang hasilnya malah membuat iblis Malthus mensummon dirinya dengan menyamar sebagai jiwa Annabelle, yang kemudian meminta izin kepada Samuel untuk merasuki salah satu bonekanya sebagai mediumnya untuk kembali lagi. Sampai keluarga Mullins akhirnya sadar kalau mereka selama ini sudah ditipu oleh iblis Malthus yang selama ini mencari tubuh manusia untuk dia pakai di bumi. Lalu setelah Annabelle menyerang istri dari Samuel yaitu Esther, Samuel akhirnya memutuskan untuk memanggil para pastor untuk melakukan ritual pemberkatan dan menyegel boneka Annabelle dalam lemari Annabelle yang sudah dilapisi oleh Samuel dengan lembar Bible yang menghalau iblis dalam boneka Annabelle untuk keluar.
Lalu di tahun 1952 kembali ke biara Saint Carta di Romania, Valak akhirnya mulai beraksi dengan menyerang para biarawati yang ada di sana dan berniat untuk menggunakan salah satu di antara mereka sebagai tubuh manusianya di bumi. Di mana usaha Valak untuk menggunakan tubuh para biarawati ini kini gagal karena salah satu biarawati bernama Victoria akhirnya bunuh diri supaya tubuhnya tidak diambil alih oleh Valak. Lalu beberapa hari setelah kejadian itu, mayat Victoria kemudian ditemukan oleh pengantar sembako di sana bernama Maurice alias Frenchy, di mana kabar kematian dari Victoria ini lalu sampai ke gereja Vatikan yang lalu menugaskan Father Burke untuk menginvestigasi ke biara Saint Carta. Nah, dalam perjalanannya, Father Burke juga mengajak Sister Irene, biarawati yang belum mengambil sumpahnya, untuk terlibat dalam proses investigasi ini. Mereka sendiri lalu bertemu dengan Frenchy yang kemudian mengantarkan mereka ke biara Saint Carta yang memulai semua mimpi buruk mereka di sana, karena di biara itu Valak sendiri kini berusaha untuk menteror mereka dengan berbagai macam bentuk supaya nantinya Valak bisa mengambil jiwa mereka dan mengambil tubuh mereka untuk dipakai di bumi. Namun Valak akhirnya gagal karena dia kemudian dikalahkan oleh Sister Irene yang menggunakan relik darah Yesus untuk mengunci pintu neraka dan mengembalikan Valak ke neraka. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, Valak sendiri sebenarnya belum sepenuhnya kembali ke neraka karena sebelum Sister Irene menyegel Valak dengan darah Yesus, Valak sendiri sempat menyerang Frenchy dan memasukkan ular ke dalam tubuhnya, di mana ular ini ternyata adalah esensi dari Valak yang nantinya memungkinkan Valak untuk keluar ke dunia dengan menggunakan tubuh Frenchy. Next, di tahun 1957 atau 12 tahun setelah kematian putrinya Annabelle, Samuel kini membuka rumahnya untuk jadi tempat tinggal dari Sister Charlotte dan juga anak yatim piatu yang diasuh setelah panti asuhan mereka digusur, di mana salah satu di antara mereka yaitu Janice, gadis penderita polio, pada akhirnya membuka lemari tempat boneka Annabelle disegel yang membuat iblis Annabelle akhirnya keluar dan merasuki Janice. Dan saat Janice dirasuki iblis, dia pun mulai meneror semua orang yang ada di rumah itu seperti Linda dan juga Sister Charlotte, bahkan sampai membunuh istri dari Samuel yaitu Esther, yang kemudian membuat Sister Charlotte terpaksa mengurung Janice dan juga boneka Annabelle-nya di lemari penyimpanan Annabelle sebelumnya supaya Janice tidak bertindak jahat lagi dan iblis Annabelle tidak bisa keluar. Namun sayangnya iblis Annabelle yang sudah berhasil merasuki Janice kini bisa membuat tubang di lemari itu dan kabur menuju Santa Monica, di mana di sana Janice kemudian masuk ke rumah panti asuhan Saint Joachim dan menyamarkan dirinya dengan nama putri Samuel yaitu Annabelle yang kemudian diadopsi oleh keluarga Higgins sebagai putri mereka. Cerita Annabelle sendiri kemudian berlanjut 12 tahun kemudian di tahun 1970 ketika Annabelle yang kini sudah tumbuh dewasa join ke sebuah sekte penyembah iblis bernama The Disciple of the Ram, yang akhirnya membuat Annabelle dengan bantuan pacarnya membunuh ayah ibunya sendiri sebagai tumbal kepada iblis, di mana Annabelle dan juga pacarnya sendiri kemudian melanjutkan serangannya ini ke rumah keluarga John dan juga Mia Form sampai akhirnya polisi datang menembak mati pacar Annabelle sementara Annabelle bunuh diri dan merasuki tubuh boneka lamanya. Nah, boneka ini sendiri kemudian dimiliki oleh John dan juga Mia Form sebagai penghias dari ruangan bayi mereka, yang membuat iblis Annabelle kini menteror Mia Form yang pada saat itu sedang hamil. Mia yang lelah diteror oleh iblis Annabelle kemudian pergi mencari cara untuk mengusir iblis ini dan akhirnya bertemu dengan seorang penjaga toko buku bernama Evelyn yang beritahu Mia kalau iblis yang menghantuinya sekarang sedang mengincar jiwa Mia. Iblis Annabelle sendiri kemudian merasuki tubuh dari Father Perez, pastor yang berusaha mengeksorsis iblis Annabelle, di mana lewat Father Perez, iblis Annabelle kemudian menghantui kembali Mia dan juga menculik anaknya yang baru lahir supaya dia bisa mendapatkan jiwa Mia dengan menukarkannya sama bayi Mia yang sudah dia culik, dimana sebelum iblis ini mendapatkan jiwa Mia yang hampir melompat bunuh diri dari rumahnya, Evelyn yang merasa kalau ini bisa jadi kesempatannya untuk menebus kesalahannya atas kematian putrinya Ruby, Evelyn akhirnya secara sukarela menggantikan Mia dan mengorbankan jiwanya supaya Mia bisa tetap hidup dengan aman bersama bayinya. Di mana sesaat setelah kematian Evelyn, boneka Annabelle sendiri kemudian menghilang dari sana dan berakhir 6 bulan kemudian di sebuah toko dan dibeli oleh seorang wanita tua yang akan memberikan boneka Annabelle sebagai hadiah untuk seorang siswi keperawatan bernama Debbie.
Next, di tahun 1971, boneka Annabelle kini menghantui seorang perawat bernama Debbie dan juga temannya Carmilla di tempat tinggal mereka, di mana mereka yang merasa terganggu dengan teror dari boneka Annabelle kemudian memanggil paranormal Ed dan juga Lorraine Warren yang kemudian membawa boneka itu ke rumah mereka. Dan dengan bantuan dari kolega mereka yaitu Pastor Father Gordon, iblis yang ada dalam tubuh Annabelle akhirnya berhasil disegel oleh mereka dalam sebuah etalase kaca di ruang artefak benda mistis milik Ed dan juga Lorraine Warren. Sementara itu, masih di tahun yang sama, Roger Perron dan juga istrinya Caroline membawa 5 anak mereka untuk pindah ke sebuah peternakan di Harrisville, Rhode Island yang ternyata merupakan tanah yang dikutuk dan juga dihantui oleh roh penyihir jahat Bathsheba. Bathsheba sendiri kemudian terus meneror keluarga Perron yang membuat Caroline akhirnya mengambil inisiatif untuk meminta bantuan dari Ed dan juga Lorraine Warren yang kemudian membantu keluarga Perron dengan menganalisa gangguan dari Bathsheba sebelum pihak gereja melakukan proses exorcism. Namun sebelum proses exorcism terjadi, roh Bathsheba sendiri kemudian berhasil memasuki tubuh Caroline dan mengendalikan Caroline untuk membunuh kedua anaknya seperti yang dia lakukan saat masih hidup. Tapi untungnya Ed dan juga Lorraine kemudian berhasil menghentikan Caroline sebelum dia membunuh anaknya, dengan Ed yang memanggil nama Bathsheba dan juga Lorraine yang menggunakan tangannya untuk mengingatkan Caroline tentang masa indah bersama keluarganya, yang kemudian membuat Caroline akhirnya bisa mengeluarkan roh jahat Bathsheba dari dalam tubuhnya. Next, di tahun 1972 ketika Ed dan juga Lorraine Warren sedang pergi keluar kota untuk melakukan investigasi paranormal, mereka kemudian meninggalkan anak mereka Judy untuk diasuh oleh Mary Ellen, seorang wanita yang disebut-sebut oleh Judy diikuti oleh roh seorang pastor. Lalu ketika Ellen sedang mengasuh Judy di rumah Warren, tanpa diundang, teman Ellen yaitu Daniela kemudian datang ke rumah Warren dan secara diam-diam masuk ke ruang artefak Warren, di mana di sana Daniela mencari cara untuk berkomunikasi dengan ayahnya yang sudah meninggal. Dan dalam prosesnya untuk memeriksa artefak milik Warren, Daniela sendiri tanpa sengaja meninggalkan kotak milik Annabelle terbuka yang membuat iblis Annabelle akhirnya keluar dan memanggil para roh jahat lainnya yang ada dalam artefak yang disimpan oleh keluarga Warren, seperti The Ferryman, The Bride, Philomely, dan juga Black Shark, di mana iblis dan roh ini kemudian meneror Judy, Daniela, dan juga Ellen sampai akhirnya mereka sendiri berhasil menemukan cara untuk menyegel roh-roh ini dan juga Annabelle kembali ke tempatnya. Next, di tahun 1973 di Los Angeles, seorang janda dan juga pekerja sosial bernama Anna Tate Garcia melakukan investigasi pada kliennya Patricia, ibu bermasalah dengan 2 anak bernama Carlos dan juga Thomas yang selalu dikurung oleh Patricia di lemari untuk menjauhkan mereka dari serangan roh jahat La Llorona. Tapi karena di sini Anna gak percaya sama Patricia, Anna sendiri kemudian memenjarakan Patricia yang menyerang Anna untuk melindungi anaknya dan membawa Carlos dan juga Thomas ke tempat penampungan anak, di mana di sana Carlos dan juga Thomas mulai diincar dan dibunuh oleh roh jahat La Llorona dengan cara menenggelamkan mereka seperti ketika La Llorona membunuh anaknya saat masih hidup. Lalu setelah membunuh kedua anak dari Patricia, La Llorona kemudian melanjutkan pembunuhannya dengan mengincar anak Anna yaitu Chris dan juga Sam, di mana ini memicu Anna untuk meminta bantuan kepada Father Perez yang kita lihat di film Annabelle untuk memberikan perlindungan pada anaknya, di mana Father Perez kemudian menyarankan Anna untuk bertemu dengan mantan pastor bernama Rafael Oliveira yang bisa membantu Anna untuk melindungi dirinya dan juga anaknya dari La Llorona. Rafael sendiri kemudian datang ke rumah Anna dan memasang berbagai macam item magis yang bisa melindungi mereka dari La Llorona, sampai akhirnya Patricia yang dendam sama Anna karena kematian anaknya kini merusak item magis yang dipasang oleh Rafael dan membuat La Llorona bisa masuk kembali ke rumah Anna. Patricia sendiri akhirnya sadar dan membantu Anna untuk menyelamatkan anaknya, di mana Anna sendiri kemudian bisa menghancurkan La Llorona setelah dia menusuk jantung La Llorona dengan salib yang terbuat dari fire tree yang tumbuh di dekat sungai saat La Llorona membunuh anak-anaknya dulu. Fast forward ke tahun 1976, Ed dan juga Lorraine Warren kini menginvestigasi kasus paranormal rumah Amityville Horror, di mana saat Lorraine melakukan pemanggilan arwah untuk mengetahui penyebab gangguan di rumah itu, Lorraine akhirnya bisa melihat bagaimana Ronald DeVio Jr., pemilik rumah itu sebelumnya membunuh seluruh keluarganya dengan menembakkan shotgun ke arah mereka. Bahkan bukan cuma itu, dalam penglihatannya ini Lorraine juga untuk pertama kalinya bisa melihat iblis Valak dalam kostum biasa
biarawatinya dan juga sekilas momen kematian suaminya Ed yang dulu sempat dia lihat ketika membantu mengeksorsis Maurice. Lalu setahun setelah itu di tahun 1977 di Enfield, Inggris, Ed dan juga Lauren sekarang berhadapan dengan case paranormal yang menimpa keluarga Penny Hudson, ibu 5 anak yang tinggal di sebuah rumah berhantu yang dihantui oleh sosok hantu kakek-kakek bernama Bill yang jadi pemilik rumah itu sebelum keluarga Penny. Dimana dari sekian anggota keluarga Penny yang dihantui oleh Bill, salah satu putri dari Penny yaitu Janet Hudson jadi salah satu korban yang paling sering diteror oleh hantu Bill. Nah, meskipun di sini Lauren agak-agak gak mau ya mengambil kasus ini karena takut bayangan kematian Ed akhirnya menjadi kenyataan. Dengan didorong oleh suaminya Ed, mereka sendiri akhirnya mengambil kasus ini dan seperti biasa berusaha menginvestigasi dan mencari cara untuk menghentikan gangguan hantu Bill kepada keluarga Penny. Di mana dalam proses pencarian mereka, Lauren sendiri akhirnya mengetahui kalau selama ini hantu Bill menghantui keluarga Penny karena dia dikendalikan oleh iblis Valak yang berhasil keluar dari tubuh Maurice. Dan terakhir, 4 tahun setelah kejadian itu, pasangan Ed dan juga Lauren Warren kini menangani kasus baru yang melibatkan anak 8 tahun bernama David Glassell yang dirasuki oleh iblis, di mana dalam proses exorcism yang dilakukan oleh Ed dan juga Father Gordon, iblis yang ada dalam tubuh David kini berpindah ke dalam tubuh seorang pemuda bernama Arnie Johnson, pacar dari kakak David bernama Debbie, di mana iblis itu kemudian membuat Arnie menjadi seorang pembunuh yang kasusnya terkenal di Amerika sebagai kasus pertama yang menggunakan klaim kerasukan iblis sebagai pembelaan di proses pengadilan. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang timeline Conjuring Universe. Dan buat kamu yang pengen tahu alur cerita dan juga misteri yang ada di film Conjuring 3, kamu bisa tonton video penjelasan ending Conjuring 3 dari kita ya. So, like, share video ini, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Komentar juga untuk detail-detail yang gue lewatkan. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika, and keep exploring the universe. Ciao.